Nah, sekarang kita sudah melihat masnya ini mencopoti cincin backlog, dan sebenarnya backlog ini sudah melalui proses penyentiman atau pengukusan, tetapi karena kemarin pas diturunkan itu ada sedikit problem. Ini menurut saya sangat krusial sekali, sangat penting sekali, dan apabila saya teruskan untuk pembibitan, ini risikonya nanti ya mungkin tetap ada risiko ya, terutama hijau atau mungkin oncom juga, atau bahkan kalau memang kita bibitin dan berhasil merambat dan full, itu nanti juga berisiko ke hasil jamurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah di kali ini saya bisa membuat video lagi, membagikan pengalaman saya di dunia penjamuran Indonesia. Nah, sekarang kita sudah melihat masnya ini mencopoti cincin backlog, dan sebenarnya backlog ini sudah melalui proses penyentiman atau pengukusan, tetapi karena kemarin pas diturunkan itu ada sedikit problem. Ini menurut saya sangat krusial sekali, sangat penting sekali, dan apabila saya teruskan untuk pembibitan, ini risikonya nanti ya mungkin tetap ada risiko ya, terutama hijau atau mungkin oncom juga, atau bahkan kalau memang kita bibitin dan berhasil merambat dan full, itu nanti juga berisiko ke hasil jamurnya. Di sini itu backlognya ada indikasi kekurangan air. Jadi kemarin pas diturunkan ada sebagian backlog yang warnanya itu cenderung terang atau garing gitu ya, seperti ini ya, cempeh garing. Tapi di sisi lain enggak juga. Nah, ini seperti ini. Dan saya timbang, ternyata bobotnya itu ya tidak sesuai dengan yang biasa saya gunakan untuk menakarnya. Di sini cuma tuh kan, berapa ini? Nggak lihat ini. 1,87 kg. Ini kan sangat tidak baik sekali untuk pertumbuhan jamur. Apabila ini berhasil dirambati miselium, nanti jamurnya juga jelek ya. Jadi langsung ditambah aja Mas. Jadi backlog yang kekurangan air, nah ini juga ya, cuma 1,2, padahal takaran standarnya saya itu 1,3 minimal, 1,3 sampai 1,3,5 kilo, maksimalnya di 1,4 kilo. Dan ini nah cuma 1,2, 1,1 sampai cuma 1 kilo. Ini kurang air dan sangat berisiko sekali apabila saya teruskan di proses pemberian bibit. Jadi ini nantinya akan kami setting ulang, tapi sebelum disetting ulang itu kita tambah air dulu. Ini caranya ya, dibuka terus ditambah air setengah gelas saja Mas, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kan biasa ya. Yang lagi itu cuma 1,2, 1,1 gitu. Ini kan enggak rekomendasi sekali. Nah, ini Masnya yang ngaduk. Aduh, dia ngaduk, dia sambil ngantuk gitu kan. Kenapa sih harus airnya itu harus sesuai dengan takaran? Karena begini ya, air di dalam backlog ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali.
apabila backlog ini kekurangan air, ini kayaknya berat ini 1,3 no. Backlog yang kekurangan air itu nanti bisa bermacam-macam reaksinya atau berakibat lumayan fatal ya, yaitu satu, backlog itu kalau disetim, backlog yang kekurangan air kalau dipaksa disetim nanti backlog itu tidak matang-matang, walaupun disetim sampai berapa jam pun tidak akan matang, atau melebihi standarnya pun tidak matang sempurna gitu ya. Karena gini ya, pada dasarnya yang membuat backlog itu kita matang dalam proses pengukusan, penyetiman, itu adalah air yang di dalam backlog ini, di dalam adonan ini ya. Karena sebagai apa ini, konduktor, bahasanya tidak ngeri. Bahasanya ngeri ya, konduktor panas ya. Jadi penghantar panas dari uap air yang ada di drum atau penyetiman ini ini kebanyakan air ini. Yang ini kebanyakan air, dan ternyata memang sobek plastiknya, jadi air masuk semua dari sini ya, disobek. Ini masa iya 1,6, yang ini kebanyakan air. Ini juga plastiknya bolong, nah kemasukan air, ini plastiknya bolong kan. Jadi air itu penting sekali untuk proses pematangan media. Ini ada. Ketika pengukusan media backlog ini kekurangan air, maka backlog ini susah mateng. Karena yang bikin mateng itu ya air di dalam backlog ini sebagai penghantar panas untuk mematangkan media-media yang ada di plastik ini. Ada aman, ada dedak, terutama dedaknya ya, atau nutrisinya. Wes cukup. Oke, tak timbang lagi. Jadi harus benar-benar matang. Kan sarannya gitu kan, harus benar-benar matang. Dengan cara apa biar bisa matangnya ini sempurna itu ya dengan airnya harus sesuai takaran. Jangan sampai kekurangan ya. Nah, ini kurang. Ini kurang. Kalau kurang air, backlog tidak bisa matang sempurna. Dan juga kalau backlognya itu kurang air, yang terjadi adalah nanti ketika sudah dibibiti, dikasih bibit gitu, terus miseliumnya merambat, biasanya merambatnya pun tidak maksimal dan malah bisa cenderung memicu kontaminan. Nah, misalkan dibibiti dan aman full sampai finish ya, putih full sampai finish, ini juga beresiko nanti untuk pertumbuhan jamurnya sendiri. Biasanya jamurnya lebih kecil-kecil dan backlognya itu malas tumbuh gitu ya. Jadi sangat penting sekali kadar air di dalam backlog. Jadi sampai sini sudah bisa dimengerti ya, kenapa backlog itu harus memenuhi syarat kadar airnya, yaitu tadi ya, manfaat dari air di dalam backlog sangat banyak sekali, sampai di proses pembuahan jamurnya. Tidak boleh kurang ya, dan juga tidak boleh lebih ya. Kalau kelebihan ya kayak tadi ya, biasanya miseliumnya ini ya merambatnya kurang sip, nanti bisa terhambat oleh kadar air yang terlalu tinggi. Tapi untuk jamurnya, misalkan kita bikin backlog yang kadar airnya lebih tinggi,
jamurnya ini bagus kalau tumbuh, bisa gede-gede, bisa lemu-lemu gitu. Nah, ini nanti atau besok kita ini akan melakukan proses pengukusan ulang, karena air yang kita berikan ini kan ya katanya kan belum steril kan, air mentah gitu kan. Nanti ini dikukus ulang untuk menyempurnakan kematangan media yang belum matang. Nanti ini air kan cuma ditaruh di bagian atas saja ya, karena sifatnya air nanti ketika dilakukan pengukusan, melalui proses pengukusan, air ini di dalam ini akan muter-muter mencari tempat yang memang belum ada airnya atau kadar airnya sedikit. Jangan khawatir, nggak rata ya, air ini akan merata sendiri melalui lewat pemanasan media. Nah, nanti di media mungkin bagian sini yang kering ya, airnya akan ke sini, bukan ke sini, karena di sini sudah ada airnya misalkan gitu ya. Dia akan mengisi atau menempati media-media yang memang kekurangan air itu ya melalui proses pengukusan. Makanya tetap dikukus lagi, walaupun sebenarnya ya misalkan begini aja ya, besok sudah bisa dibibiti. Cuman ya tadi resikonya, karena media ini belum matang sempurna, harus matang lagi ya, makanya harus dikukus ulang. Jadi seperti ini ya, nggak usah bingung-bingung ketika kita menghadapi problem seperti ini. Nah, jadi aman-aman saja. Dan juga ada backlog yang misalkan over air ya, kebanyakan air ini kan airnya nyembong di bawah ya, sampai kurang lebih segini 3 cm airnya berlebihan. Biasanya kalau saya menemukan backlog ini ketika menurunkan dari setim, ini akan saya aduk kembali, ditambah adonan yang kering, dan besoknya baru disetim lagi. Jadi percuma saja ini backlog walaupun matang ya, kita setim tapi banyak air seperti ini, kelebihan air, nanti backlognya akan jelek juga. Nah, gimana, sudah bisa dimengerti ya videonya? Dan mungkin sampai sini dulu penjelasan tentang hal ini, problem ini ya. Jadi teman-teman bisa mengantisipasinya ketika mengalami hal-hal seperti ini, karena di dalam proses pengaduan itu kita tidak mungkin bisa sempurna apalagi ngadunya secara pakai tangan, pakai kaki, pakai sekop gitu, belum pakai mesin ya. Pakai mesin pengadu pun mungkin juga ada kasus seperti ini. Jadi antisipasinya ya seperti ini ya, solusinya dikasih air lagi dan dikukus ulang. Baiklah, mungkin video ini saya akhiri sampai di sini. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman semua, dan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.